Kami Brigade Hizbullah Bulan Bintang bertekad membela agama, menegakkan syariat Islam. Kami akan perjuangkan. Kami di bawah meja air raya malah tinggal sudah terdetek kata bukan depan Indra yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-masih sabab nashin hafidil haq wa hadihi nasiratin mustaqim. Wa qala aidan fi ayatan ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatan ukhra fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada kita semua kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat hanya dengan mengamalkan agama yang sempurna, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yakni yang telah sukses mengamalkan agama yang secara sempurna. Umat pada saat ini itu masih lemah ya, masih lemah untuk mengamalkan agama yang secara sempurna. Tapi umat ini akan
kuat dan kokoh lagi kembali tatkala mengamalkan agama yang secara sempurna, yang mengikuti sunnah dan cara baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimahumullah, kita akan teruskan yang kemarin, yakni bagaimana cara meningkatkan amal. Bagaimana caranya meningkatkan amal setelah bulan suci Ramadan. Meningkatkan amal setelah bulan suci Ramadan ini, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan juga yang dilarang juga oleh Rasulullah. Maka amalan kita setelah bulan suci Ramadan ini, yakni meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah. Salat khusyuk wal khudunya ditingkatkan lagi, salat sunahnya ditingkatkan lagi. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 37, Rizalun la tuhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Rijalun la tuhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah, yakni maknanya adalah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun yang disebut dengan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka inilah mendirikan sholat. Dalam permulaan dalam kitab Hikayatus Sahabah bab kelima juga dituliskan beberapa kisah tentang perilaku sahabat Nabi dalam perdagangan mereka saat azan berkumandang. Syekh Salim Al-Haddad rahimahullah Syekh Salim Haddad rahimahullah ini seorang sufi yang juga seorang pedagang. Jika mendengar azannya, wajahnya ini akan berubah pucat. Ia akan segera meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka. Inilah salah seorang sahabat Nabi yang takut dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kira-kiranya kita seperti itu enggak baik? Kira-kira ahli seperti itu enggak gitu? Apabila seorang muadzin itu berdiri azan dan mereka itulah akan segera bangun menyambut seruan yang maha besar, yang tidak ada suatu pun yang menyerupainya, dengan sukacita dengan menghadirkan keagungan Allah di dalam hatinya. Ini bahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Malik, Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Anil Kitab Bitarjim, yang sanadnya dari Umar radhiyallahu anhu, ini sanadnya dari Ibnu Umar ini. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah as-salatul jamaah afdalu minas salati fadil bi sab'in wa isrina darajah. Rawahu Ibnu Malik, Bukhari, Muslim, Tirmizi, wa Nasa'i, Anil Kitab Bitarjim. Yang mafhumnya dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Sekali lagi dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Ibnu Malik, Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Anil Kitab Bitarjim. Jika seseorang mengerjakan sholat dengan niatnya ingin memperoleh pahala, jangan mengerjakannya itu di rumah, tetapi hendaknya mengerjakannya dengan berjamaah di masjid. Tanpa bersusah payah, ia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Siapakah yang lebih suka mengambil daripada 1 rupiah dari mendapatkan uang 27 atau 28 rupiah? Hanya saja dalam masalah agama, keuntungan besar ini diperhatikan, tidak diperhatikan. Hal itu juga tidak lain karena kita tidak memperhatikan agama dan kita menganggap keuntungan agama ini sebagai kerugian, padahal bukannya kerugian. Padahal itu suatu keuntungan yang lebih besar.
tatkala kalau kita ini menjalankan sholat secara berjamaah. Maka berkata lagi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Tirmizi anil kitab bitarjib, ya. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang makhumnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya itu 2 kebebasan. Yang pertama bebas dari neraka, dan kedua dari sifat munafik. Maksudnya seseorang yang sholat dengan ikhlas selama 40 hari dan menyertai sholat mulai imam membaca takbir, maka ia tidak akan dimasukkan ke neraka dan tidak termasuk golongan orang munafik. Orang munafik adalah orang yang menampakkan dirinya sebagai seorang muslim tetapi menyimpan kekufuran di dalam hatinya. 40 hari memiliki makna khusus yang dapat menyebabkan suatu perubahan sebagaimana bayi dalam kandungan. Selama 40 hari pertama berubah dari air mani menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya terjadi perubahan-perubahan lain sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Oleh karena itu para ahli tasawuf mementingkan masa 40 hari ini. Dan betapa beruntungnya orang yang selama bertahun-tahunnya itu tidak pernah tertinggal takbiratul ula. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, barang siapa yang berwudunya dengan baik, lalu ia pergi ke masjid mendapatkan sholat berjamaah, kesempatan seperti itu mengetahui bahwa kita pergi ke masjid itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi yang pergi ke masjid yang di dalam masjidnya itu sudah beres melaksanakan sholat berjamaah, lalu beliau baru datang ke masjid. Nah itu pun juga sudah dicatat pahalanya. Maka yang diriwayatkan hadis oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Hakim, anil kitab bitarjib, yang sanadnya dari
Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana wudu'uhu summa raha fa wajada an-nasa qad sallu Allahumma mislu ajri man sallaha wa haddara hala yanqusu dzalika minal ukhri la yanqusuna dzalika minal ukhrihim syai'an. Ar-Rahu wa Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hakim, Anil Kitab Tartib. Yang mafhumnya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dengan baik lalu pergi ke masjid dan ia mendapati seorang yang telah selesai sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala seperti pahalanya orang yang sholat berjamaah tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Betapa besar karunia dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha kita ini salat saja kita sedang mendapatkan pahala berjamaah. Meskipun kita tidak mendapatkan salat berjamaah, siapa yang rugi jika kita mengabaikan kesempatan seperti itu? Maka hadis ini kita mengetahui bahwa janganlah kita mengurungkan pergi ke masjid hanya karena mengira salat berjamaah itu sudah usai. Jika kita pergi ke masjid dan mendapatkan sholat berjamaah telah selesai, kita tetap akan mendapatkan pahala berjamaah. Kecuali jika kita telah meyakini sebelumnya bahwa sholat berjamaah itu sudah selesai, maka tidak ada maknanya untuk pergi kemana? Ke masjid. Maka jangan disia-siakan ya, waktu kita sedang sedang kerja, jangan dilalaikan dengan pekerjaan. Maka yang waktu kemarin tuh kita bahasnya di bab yang sebelumnya, jangan melalaikan dengan perkara-perkara urusan kecil. Kita ini bekerja untuk beribadah, bukannya bekerja tapi melalaikan ibadah, bukan seperti itu. Tetapi bekerja untuk ibadah. Maka pendapatnya yang lain itu dianggap sepele, padahal kerja untuk ibadah itu sangat sekali penting. Kenapa? Sangat sekali penting. Dalam paradigma, mohon maaf, kebanyakan kerja, tapi ibadahnya dilalaikan. Nah itu. Kerja, tapi ibadahnya dilalaikan. Maka sudah dibahas dalam minggu kemarin, yakni sholat selalu diabaikan. Contoh,
Contoh kecil aja. Aku bahasnya seorang ayah menanyakan kepada anaknya, "Kak, tolong kerjanya yang baik, dalam pekerjaan itu yang baik, dia dinilai oleh siapa? Oleh manajer. Nah, ini yang salah." Bukan hanya dunianya dulu yang ditanya, tapi seharusnya amal ibadah dulu yang ditanya. Contoh yang kedua, "Kak, tolong ya jaga ibadahnya, jaga sholatnya 5 waktu. Setelah dijaga sholatnya 5 waktu dan amalan sunatnya dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menilai. Begitu juga dalam pekerjaan." Nah, ini baru. Begitu pula dalam pekerjaan tuh. Tapi kadang-kadang sekarang itu kalau pulang anaknya dari rantau menemui orang tuanya di sini, kadang-kadang yang ditanyakan apanya dulu? Ditanyakan masalah kerjanya dulu. Ini yang salah. Tapi harusnya apa? Amal ibadahnya dulu. Bang, gimana nih amal ibadahnya? Waduh Pak, jadi dilupakan. Enggak. Dek, gimana nih masalah ibadahnya? Alhamdulillah Pak. Gimana? Waduh, sering. Kadang dilaksanakan, kadang enggak. Nah, padahal yang harus ditanya itu oleh ayah dan kedua orang tuanya, oleh ibunya. Begitu pas anaknya datang dari rantau, yang ditanyakan itu apanya? Ibadahnya dulu. Bang, gimana nih sekarang amal ibadahnya? Oh Pak, alhamdulillah Pak, amal ibadahnya abang meningkat. Nah terus, alhamdulillah sebelum bulan Ramadan juga, bulan-bulan yang hari yang dulu, ya, sebelumnya bulan suci Ramadan ini, dari bulan Rajab, Sya'ban itu sering melaksanakan puasa daun. Hebat. Ataupun puasa Senin Kemis. Alhamdulillah Pak, sholat pun juga tidak dilalaikan. Nah, gimana dalam pekerjaan? Alhamdulillah Pak, dalam pekerjaan pun tenang. Nah, dalam pekerjaan pun tenang. Dipercayai lagi Pak oleh manajer. Nah, alhamdulillah lah, kalau sudah seperti itu berarti amalannya itu sudah meningkat. Lebih tingkatkan lagi ya setelah bulan Ramadan ini. Nah, baru itu baru pepatah seorang ayah kepada siapa? Kepada anaknya. Begitu pula anaknya mau berangkat lagi kerja, mau berangkat lagi ke tempat perantauannya, dikasih lagi nasihatnya seperti itu juga. Kak, tolong ya, tingkatkan lagi amal ibadahnya. Dek, tolong ya,
tingkatkan lagi amal ibadahnya setelah Ramadan ini. Bapak dan ibu dari kampung, dari sini itu mendoakan supaya apa? Supaya menjadi orang yang sukses di dunia dan juga sukses di mana? Di akhirat. Nah, ini baru. Kadang-kadang sekarang itu tidak pernah ditanyakan ini. Maka hadirin rahimakumullah, dalam bab pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga kita ini dikuatkan lagi, dikuatkan dan juga mengamalkan ibadah setelah meninggalkan bulan suci Ramadan ini. Lebih ada tingkatan amal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan tu'afidin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi di jalan kau karim ma'abidul sultan. Allahumma ya waliya kulli khair wa la mutaqaddida bi kulli khair. Wa sallallahu ala Muhammadin ahli wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga meninggalkan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita hadapkan kepada bulan Syawal, ada peningkatan amal dan juga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum inna hadihi siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah marilah bergerak langkah, meski berpijak di tanah yang terbuka. Kami Brigade Hizbullah Bulan Bintang bertekad membela agama, menegakkan syariat Islam. Kami akan perjuangkan, kami korbankan jiwa dan raga demi